Muklisah dia tajuk Allah muklisah dia. Mungkin mengkudeta suaminya, beliau mengangkat jadi. Iya, sampai kan antara kaum dia dengan kaum apa? Orang ini bertentangan bahwa tidak boleh seorang wanita itu menjadi seorang pemimpin. Nah, disitulah peran Syekh Abdul Syekh Wala sampai berhujah dengan sejarah. Jadi hadis ayat yang dibaca pada masanya. Ya, tapi saya juga membaca buku apa yang bilang gini, wanita itu boleh memimpin tapi hanya di bagian dunia, tidak boleh memimpin di bagian akhirat. Ya. Sehingga pahamnya gini, karena adanya ratu yang pemimpin kan emansipasi wanita pada saat itu kan naik, Pak. Ya, pendidikannya. Karena kan Ya, kita kalau anak-anak kita sekarang mereka yang kenal itu adalah kalau wanita emansipasi itu kan R.A. Kartini. Itulah jauh sebelumnya, bahkan Aceh kita punya yaitu Tajul Alam kan. Tajul Alam. Makanya dia kan juga kita kan dikenal dia Ratu CPI. Kalau nggak salah saya pernah baca buku dia karena dia dikasih penghargaan karena dia pada masa dia memimpin dia setara dengan yang di Inggris, Pak ya. Makanya dia dikasih nama apa? Tajul Alam Ratu CPI. Maka itulah Pak, kami juga bingung kenapa kalau tentang sejarah Aceh kita cuma sedikit dalam buku, misalnya kayak buku Indonesia kita banyak di luar, tapi kalau di sejarah Aceh, kalau misalnya guru sejarahnya pandai menggali tentang sejarah Aceh, ya tahu anak-anak. Kalau membicarakan sejarah Islam harus mempelajari sejarah Aceh. Ya. Ketika kita mempelajari sejarah Aceh, berarti kita harus mendalami masalah Islam. Antara Islam hukum dan teknologi tak disebut, ibarat dengan uang siling. Kalau salah satunya permukaannya tidak ada, itu bukan nama uang siling. Begitulah masalah Aceh. Jadi ketika masalah Aceh ini, kalau perangkat masalah Aceh, ini ramai orang yang hanya gelap. Salah satu mungkin kolonial Inggris, kolonial Belanda. Karena salah satunya Belanda masuk kemari yang tujuan yang pertama adalah untuk menasranikan orang Aceh. Sebelum Belanda masuk ke Aceh, gereja Belanda. Yang kedua, masalah kemakmuran tanahnya, kekayaan hasilnya. Dari yang bukan dengan 3G, Tungkul, Glory, kalau bisa lagi, Gospel. Membawa agama Nasrani mencari kekayaan, memperoleh kekayaan. Iya, ketika kekayaan didapat di Aceh, orang Eropa itu dipikir bahwa sudah mendapat kekayaan, harta kekayaannya dengan segala aspek kehidupan. Itu kekayaan ini itu yang jajah dalam Glory. Tetapi di Aceh itu tidak pernah terjajah dan tidak pernah terjajah. Aceh ini selalu melawan. Perlawanan. Kalau di Aceh tidak pernah dikatakan Aceh penelitian, tapi kalau di buku itu tetap diwankan perlawanan rakyat Aceh. Rakyat Aceh. Karena orang Aceh kan pasti identik, kalau orang Belanda itu Aceh kuno. Karena kan orang Aceh memang kita memang keras kepala. Karena suka daripada suka keturunan Rasulullah. Karena EQ orang Aceh pun setara dengan EQ orang Yahudi. Bukan kita samakan orang Aceh dengan Yahudi. Kelebihan EQ setara dengan Yahudi. Karena ini keturunan daripada Ahlul Bait Rasulullah. Makanya sebuah film yang itu kan Liawairan, Pangeran yang Hilang. Orang Yahudi mencari pangeran hilang itu kemana dia singgah, kemana dia berlabuh. Inilah pangeran yang hilang. Kalau disebutkan pangeran yang hilang, yaitu juga film di awal Amerika orang dan Iran, naik juga film dia. Itulah Syahriar Salman yang namakan pangeran yang hilang kalau di orang-orang Eropa dia menaiki kapal saudara dengan kegiatan dan keturunan beliau dan keahlian beliau, dia singgah di beliau dan kapal pedagang dan saudaranya dia berangkat lagi. Itulah pangeran yang hilang daripada keturunan Rasulullah. Itulah Syahriar Salman. Nama Syahriar Salman. Ketika berangkat kamu pegat nang kamu bekun, kayak berangkat ke kamu berangkat. Dia menyebut Al-Biruni, menuju kemenangan, bermana butuh kemenangan. Birun itu kan birun. Tetapi kemenangan. Makanya diidentik kota juang. Kota juang. Itu kota juang setelah 49. Di Batai Kuringnya, di situlah pusat Indonesia Purnya ini. Karena yang disebutkan Aceh modal, bukan modal beli pesawatnya saja. Karena yang HI lawan Aceh dan Tago Belanda Aceh pada tahun 1922 di PBB. Ketika itu agresi kedua 1925 Soekarno drop.
Orang Aceh yang petun wilayah, ya asahannya mentang wilayah Aceh. Asahan sedang wilayah Aceh. Oh, ya, Maka dia mempertahankan dengan nama perangnya Perang Medan Area. Medan Lautan itu, iya Medan dia sama Bandung Lautan. Bandung Lautan Tiga Medan Area. Di situ dekat tribun orang-orang Aceh. Karena di wilayah memang wilayah Aceh. Di situ ya. Ketika agresi kedua, Van Mock mengundang yang apa namanya ini, yang kubu dunia Aceh, alah yang sedang kuda Aceh. Van Mock berpegang dengan residen kuda Aceh sana. Yang di Kurung Aceh. Yang kubu yang Kemalahayati. Yang kebukan yang dalam itu Darussalam karena ajak kenal dengan Kurung Aceh karena itu sauna residen itu. Yang Van Mock undang jadi pegang itu nak buat Aceh kamu nang Kemangli. Oh ya Pak, sebelum sampai jembatan Lamnyong ya. Bukan sebelum sampai dalamnya. Kalau kita datang dari sana Hmm. sebelum sampai dalamnya. Tapi kalau kita sebelum sampai ke dalamnya kita ke kanan. Kita ada kuburan. Presiden pertama ada itu. Enggak nah. Kenali namanya. Bukan. Ya, ingat ya. Tapi tahu apa namanya? Dan Van Mock itu kan Oh, utusan pertama tuh yang bukan. Orang ini kan mempertahankan Medan sama Aceh. Pihak Belanda kewalahan. Bahkan juga sebuah perdamaian duduk bersama Aceh berdiri sendiri. Kami tak mau masuk lagi ke Aceh. Yang mengatakan itu Jenderal Van Mock. Aceh kamu datang. Kami tak masuk lagi ke Aceh. Aceh silakan membuat kerajaannya sendiri, negerinya sendiri. Nah, setelah kita revolusi sosial dinamakan dengan perang sembut, itu mudah umara ulama. Iya. Ya, yang kejadian 1978. Nah, itu untuk konspirasi dong. Nah, karena syarat-syarat untuk sebuah pernikahan yang karena harus dengan de facto de jure. Benar salah sebuah wilayah yang ada tu. Ya. Dengan secara de facto de jure Aceh lah Indonesia merdeka. Karena Aceh ini tak bisa tak tu. Karena Van Mock pun pada tahun 2050 hanya dia mengelih Aceh. Karena dia kalah dari Aceh. Disitulah benang merah. Sebenarnya harus ditarik benang merah pada masanya tarik benang merah. Cuman kita kalahnya di Kalahnya pada revolusi sosial. Semua keturunan Ahlul Bait, keturunan Rasulullah, keturunan raja-raja di Aceh pada revolusi sosial semua dibantai. Dari utara Jawa sampai ke Hukumnya. ya. Nah, Nabi itu yang ini. Habis itu situlah. karena TDI, TI, PKI, orang ya. Aceh semua yang hormati. Kira itulah sejarah yang pertama. Nah, maka itulah rantai sejarah. Sedangkan sejarah Acehnya dan sejarah Riau, nanti cermin satu bangsa untuk menuju ke depan. Kalau nggak ada sejarah kita di mana bercermin? Ya, itu yang membuat yang bercermin itu beda Pak. Kalau di negara orang, dongeng itu bakalan menjadi sejarah. Tapi kalau di negara Aceh sendiri, sejarah itu menjadi dongeng Pak. Itu kebalikan. Nah, Terus itu masing-masing kesadaran kita. itulah maksudnya banyak, maksudnya contoh kita bilang dulu kan sepemahaman saya gitu, orang kita di Masjid Raya pas kita pergi memang khas bahwa itu punyanya orang Aceh misalnya. Sekarang orang Aceh itu udah suka ngikutin itu kan udah ke Timur Tengah Pak. Dulunya kita misalnya kami guru sejarah 10 tahun ke depan misalnya saya mengatakan mana ada sejarah dulu di sini pernah tertewas orang Aceh itu hebat tertewas di sini, pasti anak-anak kecil mengatakan tidak ada yang namanya pohon di situ, itu sudah menjadi payung di mana puncaknya. Itulah yang dia bilang Pak kebalikan. Gubernur tidak tahu sejarah, yang jadi gubernur tahu sejarah. Kenapa dipotong? Itulah makanya dia bilang kebalikan. Kalau di negara orang menggali bahwa dongeng itu menjadi sebuah buktinya Pak, kita kan bertengah antara Lamuri yang sekarang udah bertentangan antara titik pertama kerajaan Islamnya di masuk ke Aceh di apa tadi yang Lamuri bukan Perla, ada satu lagi Pak kemarin yang ikut seminar sama rektor Bagus. Orang ini kan malah memperjuangkan bahwa titik kerajaan itu kan di Bagus, tapi kita orang Aceh di mana padahal udah jelas
Walaupun orang ahli sejarah mengatakan Lamuri, Perla, kayak gitu ya kan. Sekarang orang lain malah sudah muncul. Par seminar kemarin sama Pak yang rektor itu mungkin siapa ya itu Pak Faridah. Nah, dia kan pernah mengatakan sampai dia berkode mangsa kita sesama orang sejarawan aja berselisih pendapat. Bagaimana dengan generasi kita selanjutnya? Kayak di bagus, Pak orang ini kan ingin bersusah payah bawa di situ, ya kan? Itulah yang dia bilang. Jadi kalau setelahnya referensinya kita harus kembali pada tahun 794. Iya. Makanya dia bilang kita berpedoman lihat yang udah balikan kepada tahun-tahunnya. Nah, kalau kita ambil di ujungnya ini kabur. Iya. Tapi kalau kita mainkan di Sukai Mumpul sama Syariah sama. Kita menang di kita. Karena jauh sebelum Islam, jauh sebelum Iskandar Muda, memang Aceh sudah ada keturunan Rasulullah di sini. Kalau keturunan Rasulullah sana ada Imam Hasan. Iya. Jadi ada di Kabupaten Sejang sekarang sebut Maluku Saleh ini Hindu dulu. Iya. Ya. Bahkan ada yang dibawa dari keturunan Aceh. Memang ya, tapi kalau kita gali buku yang tentang perhati ini, Tapi kita mau. nggak mau. Ini kan Keturunan pada kita ya? yang bapak bilang yang kan? Saya nggak mau. Saya harus di situ. Ya kita kan harus berpedoman yang apa tadi? Kalau enggak, berarti nenek kita, buyut kita itu malah. Iya. Ya kan? Sedangkan kita memang Sedangkan kita 70%, 80% keturunan Acehnya daripada keturunan Rasulullah. iya karena kan agama Islam aja kan dibawa melalui Ke Perla. Jadi nama sahabat sapi dan orang Baghdadnya Yaman Wagnan. Tapi Jadi masa kekuasaan Abbasiyah daerah, turunnya elit. ya Elit. Namanya Aib tuh Pak Pegahani Imam Hussein itu Bang Karbala. Ini kan kekuasaan. Itu hanya punya keturunan Rasulullah. Jadi tamadun Aceh yang akan terjaga pada masanya. Jadi punya Islam dengan Aceh dengan hukumnya lagi tak dengan itu. Menyatakan berpedoman aja. Ini pendiri Aceh Darussalam Darussalam. ya makasih ya pulang Jangan untuk sedang kamu. oh gitu Itu Said Dahlan, Said Ad yang